Paliatif merupakan salah satu dari 5 tahapan medis yang kurang populer dari masyarakat. Biasanya masyarakat hanya mengenal 4 tahapan medis, antara lain yaitu promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Biasanya masyarakat mengikuti perawatan paliatif jika sudah tidak bisa mengikuti langkah pengobatan. Dalam rangka Hari Paliatif Sedunia, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai bagaimana tentang perawatan paliatif dalam program Healthy Lifestyle. Let's be healthy and happy people. Ya pemirsa, pada episode kali ini dalam rangka Hari Paliatif Sedunia, kita akan berbincang mengenai bagaimana sih sebenarnya perawatan paliatif itu bersama dengan narasumber kita hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama yaitu Dr. Ristiawan Muji Laksono, SPAN, KMN, FIPP. Beliau selaku tim ahli Pain Center RSUB. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat semua ya? Insya Allah, insya Allah. Baik, saya perkenalkan narasumber berikutnya yaitu Dr. Sinta Oktiawardani, SPPD. Beliau selaku konsultan kelainan darah dan juga kanker. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam mbak. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan juga narasumber kita berikutnya Dr. Wang Eliana. Beliau selaku tim paliatif Rumah Sakit Baptis Batu. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik dok. Ini kan kita memang khusus membahas paliatif dalam rangka memang Hari Paliatif Sedunia. Mungkin masyarakat juga banyak yang belum mengenal apa itu ya paliatif. Mungkin yang pertama bisa dibantu oleh Dr. Ristiawan. Sebenarnya apa sih dok definisi yang mudah dipahami oleh masyarakat tentang paliatif ini sendiri? Ya, paliatif care atau perawatan paliatif memang tadi sudah disampaikan bagian dari 5 ya komponen dari health system atau sistem kesehatan. Kalau kita mengacu pada definisi WHO bahwa paliatif adalah upaya pencegahan ya, sekaligus juga mengurangi penderitaan pasien baik itu anak-anak maupun orang dewasa ya, dan juga beserta keluarganya dalam menghadapi semua problem atau permasalahan-permasalahan terkait penyakit yang akan mengancam nyawanya atau mengancam jiwanya. Jadi seperti penyakit kronis, seperti penyakit kanker dan sebagainya yang kira-kira akan mengancam nyawanya, dia akan berhadapan dengan masalah-masalah itu. Masalahnya nanti terkait fisik, terkait psikis, terkait sosial, bahkan kemudian berdampak juga ke aspek spiritual. Nah, ini kemudian paliatif bekerja atau kemudian memberikan pelayanan di semua aspek tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Nah, yang menarik kenapa dok sampai diperingati di seluruh dunia? Alasannya kenapa dok? Banyak dari kita, masyarakat maupun juga tenaga kesehatan sendiri yang saat ini mungkin belum banyak atau kemudian belum memberikan perhatian lebih pada aspek ini. Makanya kemudian kita sangat berharap dengan adanya peringatan Hari Paliatif Dunia ya, tanggal 9 Oktober nanti, masyarakat dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia terutama atau di Malang Raya khususnya ini bisa lebih memberikan perhatian bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang kesakitan, menderita terhadap penyakitnya, dan itu kita bantu juga bagaimana keluarga juga bisa terlibat aktif agar penderitaan dan rasa sakit atau penderitaannya juga bisa berkurang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Ristiawan. Kemudian saya akan ke Dr. Sinta. Dok, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi dari paliatif sendiri bagaimana. Lalu penyakit apa saja yang membutuhkan perawatan paliatif dan apa sih dok alasannya sampai harus melakukan perawatan ini? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Ristiawan. Jadi kasus-kasus yang istilahnya mendapatkan manfaat dari terapi paliatif itu adalah kasus-kasus penyakit yang berat ya, yang kronis dan bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan terapi kuratif atau terapi yang bersifat menyembuhkan. Misalnya kasus-kasus paling sering yang saya hadapi adalah kasus kanker, kemudian yang kedua stroke, kemudian ada penyakit paru yang namanya penyakit paru obstruksi kronis ya, sesak berulang.
kemudian penyakit-penyakit degeneratif seperti gagal jantung, kemudian juga ada satu penyakit infeksi yang dia membutuhkan terapi jangka panjang, kemudian juga sering mendapatkan stigma di masyarakat, yaitu kasus-kasus HIV/AIDS. Mungkin itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya dok. Ternyata banyak ya penyakit-penyakit yang memang seharusnya melewati perawatan ini. Baik, kemudian saya akan ke dokter Eliana. Dok, ini bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip dalam perawatan ya? Apalagi tadi jenis penyakitnya pun berbeda-beda. Apakah ada tahapan yang sama atau setiap penyakit berbeda tahapan? Silahkan dok. Terima kasih Mbak. Jadi seperti yang dijelaskan, penyakit yang dihadapi berbeda. Setiap pasien yang satu dengan yang lain berbeda. Dengan kondisi pasien yang berbeda pula, lingkungannya, sekitarnya, kondisi ekonominya, latar belakang keluarga dan sebagainya. Jadi hal ini terkait juga dengan prinsip dari perawatan paliatif nantinya. Jadi salah satunya menurut WHO, perawatan paliatif bersifat individual. Satu orang dengan orang yang lain berbeda. Satu pasien dengan pasien yang lain berbeda. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, perawatan ini ditujukan untuk mengurangi keluhan, nyeri, kemudian gejala-gejala lain yang menimbulkan penderitaan kepada pasien. Melalui pendekatan, nggak cuma fisik aja, nggak cuma secara medis aja, tapi juga melibatkan aspek sosial, aspek psikisnya, ekonominya, kulturalnya, dan spiritualitasnya. Nah, juga dilakukan secara pendekatan secara holistik ya, yang seperti yang tadi, juga selain kepada pasien, juga kepada keluarga. Kepada pasien ditujukan supaya pasien ini bisa hidup seaktif mungkin meskipun dia sedang menderita penyakit, dan kepada keluarga supaya bisa mendampingi pasien ini secara optimal, bahkan sampai masa kedukaan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah perawatan paliatif ini diberikan secara tim. Nggak bisa satu orang saja, tapi merupakan kerja tim, seperti itu. Kemudian prinsip yang lainnya adalah perawatan paliatif ini menghindari hal yang sia-sia. Misalkan gini, ini berkaitan dengan prinsip bahwa perawatan paliatif ini diberikan, dia menghargai kehidupan, tapi dia juga bisa menerima adanya kematian. Jadi perawatan yang diberikan itu tidak boleh mempercepat kematian maupun menunda kematian melalui tindakan yang sia-sia. Misalkan penggunaan alat bantu yang berbagai macam pada pasien yang sekiranya sudah tidak ada harapan lagi, misalkan itu. Karena nantinya tidak akan ada hasil yang lebih baik lah, hanya menambah penderitaan saja. Siap, baik. Terima kasih dok. Wah, luar biasa ya pemirsa, ternyata menarik sekali tentang perawatan paliatif ini yang mungkin jarang kita ketahui. Kita masih akan berbincang mengenai paliatif ini seperti apa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Lifestyle. Let's be healthy and happy people. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle, Let's be healthy and happy people. Masih berbicara mengenai Hari Paliatif Sedunia, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai hal tersebut tentunya. Nah pasti pemirsa juga penasaran ketika perawatan paliatif ini harus dilakukan, ini kira-kira kapan ketika penyakitnya sudah mencapai tahapan yang seperti apa? Kita ngobrol dengan Dr. Ristiawan. Dok, sebenarnya kapan sih perawatan paliatif ini diberikan kepada pasien? Ya, dulu banyak tenaga kesehatan atau masyarakat menganggap kalau sudah fase akhir yang sudah tidak dapat diterapi apapun baru masuk ke paliatif. Tetapi dengan adanya definisi yang tadi disampaikan oleh para narasumber, itu ketika pasien sudah terdiagnosa menghadapi penyakit
yang saat ini aspek kuratifnya belum bisa ditemukan, misalkan seperti HIV/AIDS tadi ya, kanker sendiri, atau gagal organ ya, gagal jantung, gagal ginjal gitu ya. Ini pada saat itulah dimulai terapi paliatif. Artinya dukungan suportif keluarga bahwa penyakitnya ini bisa untuk tetap beraktivitas secara normal walaupun beliau atau pasien ini sakit. Kira-kira begitu. Jadi pada saat sudah didiagnosa, dia sudah mulai terapi paliatif kita berikan. Siap, baik, terima kasih Dok. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang pernah membaca pemberitaan atau artikel bahwa terapi paliatif ini tidak asing bagi penderita kanker. Nah, ini kita ngobrol sama Dokter Sinta. Nah, bagaimana sih Dok sebenarnya perawatan paliatif khusus untuk para penderita kanker ini? Silahkan. Terima kasih Mbak. Mungkin saya sedikit cerita ya. Memang pasien kanker, terutama pasien kanker stadium 4 yang sudah mengalami penyebaran, itu kalau kita diagnosis pertama kali, kita sampaikan ke pasien itu merasanya seperti divonis mati gitu Mbak. Jadi seperti sudah tidak ada harapan, seperti itu. Nah, disinilah peran dari tim paliatif atau terapi paliatif. Itu yang pertama adalah mengurangi penderitaan pada pasien tersebut. Misalnya, jadi tadi dari diagnosis dia sudah mengalami tekanan, depresi, penderitaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari peran ya. Misalnya pasien wanita dengan kanker payudara stadium 4 misalnya gitu. Nah, itu akan mengalami perubahan peran dalam keluarga. Yang tadinya dia sebagai ibu, sebagai istri, itu kan ada peran yang istilahnya merawat ya. Dia merawat suami, merawat anak seperti itu. Kemudian harus berubah menjadi dia sebagai orang yang dirawat. Tentu saja ini akan memberikan tekanan tersendiri pada pasien. Kemudian juga terkait dengan pengobatan-pengobatan yang akan dilalui seperti itu. Misalnya pembedahan. Pasien akan merasa tidak percaya diri karena istilahnya salah satu payudaranya harus diangkat. Itu juga perlu pendampingan khusus untuk memperbaiki mentalnya seperti itu, kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua, menghadapi kemoterapi yang akan menimbulkan misalnya rambutnya rontok, mual muntah sepanjang hari. Nah, itu juga paling berat dialami oleh pasien. Kemudian yang ketiga, radiasi. Terapi radiasi itu membuat perubahan di kulit pasien. Nah, itu juga hal-hal seperti itu perlu mendapatkan minimal pendampingan support baik mental pada pasien dan juga keluarga. Bagaimana dia harus menghadapi keluarganya yang berada pada kondisi kanker dan harus menjalani periode pengobatan yang demikian panjang. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Dokter Sinta. Wah, ternyata memang prosesnya cukup panjang dan melibatkan banyak orang ya Dok. Betul. Nah, berkaitan dengan tim, tadi juga Dokter Eli di segmen sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ini perawatan yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu dokter gitu ya, memang ada timnya. Nah, ini kira-kira timnya ini mengandung apa aja Dok? Ada dokter apa saja, terus mungkin ada terapi apa saja di dalamnya? Silahkan Dok. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya banyak pihak ya yang bisa terlibat dalam memberikan pelayanan paliatif ini. Jadi ini kan multidisiplin. Jadi banyak orang, banyak pihak dengan masing-masing kompetensinya, masing-masing background keahliannya itu dapat terlibat dalam memberikan pelayanan paliatif di suatu tim. Nah, itu siapa aja? Mulai dari tenaga kesehatan, misalkan dokter umum, dokter spesialis seperti Dokter Sinta, dokter onko, Dokter Setiawan, dokter ahli nyeri, dokter anestesi, kemudian juga dari perawat. Misalkan ada perawat paliatif itu ada spesialisasi tersendiri ya, kalau sekarang di Unpad itu ada. Bahkan perawat-perawat yang pada umumnya mereka bisa. Kemudian juga dari pihak masyarakat, misalkan pemuka agama, konselor, kemudian relawan, kemudian ahli nutrisi, farmasis, fisioterapis, itu mereka semua dapat berperan terlibat dalam tim paliatif.
sesuai kompetensinya masing-masing. Jadi tidak harus ada dokternya juga. Bahkan saya pernah dapat teman ya, beliaunya dari Afrika. Di sana perbandingan tenaga dokter dengan populasi masyarakatnya 50.000 banding 1. Nah, jadi akhirnya gimana? Di beberapa tempat itu nggak ada tenaga medis, nggak ada tenaga dokter. Yang mengawali adalah perawat. Dengan kemampuannya, dengan dia belajar lewat online dan sebagainya, asal ada niat bisa. Mungkin. Wah, luar biasa ya semangat ini. Saya kembali ke Dokter Ristiawan. Dok, ini kadang masyarakat juga bingung di mana kita bisa mendapatkan perawatan paliatif. Kalau di RSUB sendiri, apakah sudah mengcover tentang paliatif sendiri, Dok? Iya. Tadi disampaikan oleh Dokter Eliana bahwa timnya dia harus multidisiplin, banyak sekali. Sedangkan kalau kami di RSUB ini kan baru mengembangkan pain center. Pain ini merupakan salah satu dari banyak ya, banyak keluhan ya, banyak problem dari pasien-pasien paliatif. Sehingga harapannya dengan satu saja, misalkan pasien kanker, terus dia kesakitan kan nggak bisa aktivitas. Kita bantu misalkan dengan manajemen nyeri, harapannya kualitas hidupnya meningkat, dia bisa bergerak, bisa aktivitas. Yang tadinya tidur saja bisa duduk minimal, kayak yang tadinya duduk saja bisa jalan minimal, sehingga aktivitas hidupnya bisa minimal meningkatkan kualitas hidup. Kalau bicara tentang apakah sudah, kita sedang merintis ya, Dokter Sinta ya, sama Dokter Eliana. Mudah-mudahan nanti dari segmen ini, dari diskusi ini nanti mudah-mudahan komunitas Malang Raya bisa buatlah itu namanya palliative care team gitu. Wah, ditunggu nih berarti ya kontribusi dari masyarakat Kota Malang dan juga pemirsa WTV. Nah, pemirsa, kita masih akan terus membahas mengenai paliatif ini, tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Healthy Lifestyle. Let's be happy and healthy people. Hari Paliatif yang jatuh pada tanggal 9 Oktober 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan meningkatkan pelayanan paliatif di Kabupaten Malang. Saat ini pelayanan paliatif di Kabupaten Malang kurang optimal. Oleh karena kasus-kasus paliatif seperti kasus nyeri untuk pasien kanker, pasien Alzheimer, pasien stroke, pasien gagal jantung kronis, dan lain-lain, selama ini kami tidak mempunyai data yang pasti, sehingga pelayanan paliatif di Kabupaten Malang kurang optimal. Kami akan melaksanakan kerjasama dengan pihak rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Rumah Sakit Umum Universitas Brawijaya Malang, untuk mendapatkan data terkait dengan pasien-pasien paliatif. Pelayanan paliatif diutamakan kepada pasien-pasien yang telah menderita penyakit kronis dengan stadium lanjut, antara lain penyakit kanker, penyakit degeneratif, penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit Parkinson, penyakit gagal jantung, HIV/AIDS, dan penyakit paru yang kronis. Pelayanan paliatif adalah perawatan pasien dengan penyakit kronis stadium lanjut. Seringkali diderita oleh pasien-pasien dengan penyakit kanker. Ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara pendekatan dari sisi psikologis, psikososial, mental,
serta spiritual pasien, sehingga membuat pasien lebih tenang, bahagia, serta nyaman ketika menjalani pengobatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja kita berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yaitu Dr. Gigi Arbani, mengenai bagaimana data pasien paliatif yang ada di Kota Malang. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dengan Dr. Setiawan, Dr. Sinta, dan juga Dr. Eli terkait bagaimana sih manajemen dari paliatif ini sendiri. Saya menuju ke Dr. Eliana. Dok, dalam tahapan paliatif ini ada peran caregiver. Ini bagaimana sebenarnya terhadap pasien? Silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi caregiver itu bisa dari keluarga pasien, bisa dari pihak yang dibayar untuk merawat pasien, juga bisa dari tenaga sukarelawan volunteer. Peran mereka banyak, Mbak. Salah satunya memberikan perawatan kepada pasien, kemudian memberikan dukungan baik secara moral, secara spiritual. Kemudian mereka juga membantu mengkomunikasikan keinginan pasien yang mungkin nggak bisa tersampaikan karena mereka mungkin lebih dekat dengan pasiennya. Kemudian mereka juga lebih dini mengenali keluhan-keluhan yang ada, yang dirasakan oleh pasien, yang mungkin pasien nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan. Caregiver ini akan mengenalinya untuk kemudian menyampaikan ke tenaga medis. Dan yang terakhir, pada saat seorang pasien itu mendekati masa akhir hidupnya, biasanya kebanyakan tuh caregiver yang lebih mengenali dulu. Jadi ini bisa dipersiapkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih dokter. Nah, selanjutnya nih, pemirsa, biasanya ketika kita memiliki teman yang sama kondisinya, ini kita bisa merasakan ada motivasi yang sama. Nah, ini berkaitan dengan komunitas, Dokter Sinta. Apakah ada nih komunitas khusus paliatif atau mungkin yang spesifik ke kanker itu sendiri? Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di Malang ini sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu itu berdiri komunitas yang terdiri dari survivor cancer dan keluarganya. Itu namanya Sahabat Peduli Kanker. Nah, Sahabat Peduli Kanker ini dipimpin oleh namanya Bu Deni dengan mereka berlima ya, ada berlima yang istilahnya pionirnya. Ini sama-sama kebetulan sama-sama kanker payudara. Itu mereka secara rutin di setiap hari Sabtu atau Minggu, karena hari tersebut yang mereka tidak bekerja. Kebetulan Bu Deni ini salah satu karyawan radioterapi di Rumah Sakit Saiful Anwar, seperti itu. Nah, mereka ini akan berlima ini biasanya bergantian mendatangi pasien-pasien kanker payudara atau pasien kanker lainnya yang tidak memiliki akses atau kesulitan untuk mencapai rumah sakit dengan layanan tadi terapi paliatif seperti itu. Jadi misalnya pasiennya itu yang sudah teramat nyeri, kemudian hanya bisa tiduran saja, biasanya mereka datang untuk mensupport. Jadi komunitas seperti ini merupakan, kita bilangnya adalah community based palliative care ya. Justru disinilah ujung tombak kita, yang mereka istilahnya bisa langsung sampai ke pasien, juga bisa lebih dipercaya ya menurut pasien karena mengalami hal yang dianggap mengalami hal yang sama. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sinta. Terakhir ke Dokter Ristiawan, sebagai ajakan juga nih kepada masyarakat, mungkin banyak yang belum mengenal lebih dekat terkait paliatif ini, dan juga ajakan untuk bisa konsultasi mungkin ya Dok di Pain Center RSUD. Silahkan. Baik, paliatif care ini salah satu masalah yang cukup banyak adalah keluhan nyeri. Ya. Sehingga Pain Center RSUB membuka ya untuk komunitas-komunitas yang ada seperti tadi sampaikan Dr. Sinta ya, komunitas Sahabat Peduli Kanker, atau tim paliatifnya Kota Batu, Dr. Eliana, atau mungkin dari kabupaten ada juga mungkin ada komunitas itu. Kita membuka diri untuk ketemu gitu ya, agar bisa tergagas perawatan paliatif ini. Fokusnya mungkin kalau di Pain Center adalah bebas nyeri. Jadi harapannya nanti punya tagline Malang Raya Bebas Nyeri. Gitu kira-kira harapan dan cita-cita Pain Center RSUB bisa memberikan manfaat
buat masyarakat yang memerlukan fasilitas palliative care. Baik, Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Dr. Ristiawan, Dr. Sinta, dan Dr. Eli sudah berkenan untuk sharing di sini. Semoga masyarakat sekarang sudah terliterasi dan memahami pentingnya adanya perawatan paliatif dan juga mungkin bisa konsul langsung nanti ya ke Pain Center RSUB dan bertemu dengan para dokter di sini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Arbani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang juga tadi sudah sharing dengan kami. Dan pemirsa, inilah tadi episode khusus Hari Paliatif Sedunia dan kita masih akan berbincang lagi mengenai tema-tema lainnya pada episode berikutnya hanya di program Healthy Lifestyle, Let's Be Healthy and Happy People. Dan jangan lupa untuk terus saksikan hanya di UB TV, aktif dan kreatif. See you all.